Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Neni Hermawati. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai magang di Bank Indonesia. Jadi alhamdulillah beberapa bulan kemarin aku dikasih kesempatan buat magang di BI. Jadi mungkin ada sedikit ilmu yang bisa aku share, karena akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman, terutama yang bentar lagi udah waktunya masuk magang, yang nanya-nanya adik tingkat aku nanya-nanya mengenai magang di BI. Dan karena beberapa orang yang nanya pertanyaan-pertanyaan yang sama, akhirnya aku bikin ringkasan di sini dan aku putuskan untuk bikin videonya biar aku nggak harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang sama kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku udah bikin contekannya seperti biasa, jadi kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Teh Neni, kok bisa sih Teteh magang di Bank Indonesia? Oke, jadi kenapa aku bisa magang di Bank Indonesia? Jadi teman-teman, waktu itu di kampus aku, di tempat aku kuliah itu ada mungkin ada kerjasama antara kampus dan BI, sehingga diminta lah, entah BI yang meminta atau kampus yang mengajukan, aku kurang tahu. Yang jelas di situ diminta 2 orang mahasiswa untuk bisa magang di Bank Indonesia kayak gitu ya. Jadi kenapa aku bisa ke BI akhirnya karena aku ngikutin seleksi itu. Aku ngikutin seleksi, jadi nyiapin berkas, tapi bedanya aku tuh dimasukin ke kampus, nggak dimasukin ke BI. Jadi kampus yang menyeleksi, kalau sudah terpilih baru diantarkan ke BI gitu ya. Terus dari situ juga ada wawancara, sama lah, ada wawancara dan segala macam gitu ya. Nah di situ, dan alhamdulillah aku dapat kesempatan berdua sama temen, yaitu ada Khairunisa, ada Ica ya. Mungkin tadinya sih aku pengen banget bikin videonya berdua sama Ica, tapi kita karena udah di belahan dunia yang berbeda gitu ya, jadi akhirnya aku bikin videonya sendiri. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa aja sih yang harus disiapkan untuk masuk magang di BI? Oke, apa aja yang harus disiapkan di BI? Jadi yang jelas persyaratannya ya teman-teman, yang harus disiapin itu sebenarnya cuma 2 aja. Jadi yang pertama surat pengantar dari kampus, sudah jelas itu harus bikin. Nah terus yang kedua, jadi surat pengantar itu udah mencakup enggak, jadi kayak gini ya. Jadi sebenarnya banyak sih persyaratannya, tapi yang jelas harus ada surat pengantar dari kampus. Terusan lagi ada fotokopi transkrip nilai juga, transkrip nilai terakhir. Nah terus yang kedua itu ada, kalau sekarang itu ada proposal, jadi kayak CV, terus motivation letter, terus fotokopi KTP, NPWP dan lain-lain itu masuk ke proposal itu gitu ya. Tapi kalau dulu karena aku jalur kampus, jadi aku nggak disuruh bikin proposal, jadi hanya dalam bentuk satuan aja. Jadi kayak CV-nya aku bisa tersendiri, terus fotokopi KTP, fotokopi apalagi gitu, itu tuh di ini aja, dikasihin satuan gitu, jadi lebih enak mungkin waktu itu. Nah terus itu ya, jadi persyaratannya untuk lebih lengkapnya nanti aku karena takut videonya kepanjangan, nanti aku masukin link di description, jadi kalian bisa klik aja linknya, itu udah lengkap banget, langsung dari link BI-nya aku ambil dari BI, karena di situ informasinya lengkap banget ya, sampai syarat, terusan lagi nanti apa aja yang kalian dapat dan segala macamnya ada di situ. Oke, kalian tinggal klik aja di link aku di bawah, link di description box-nya. Oke lanjut, selama magang di BI itu ngapain aja? Oke, selama magang di BI, jadi alhamdulillah karena kemarin aku masuk ke BI itu bantuan dari ini ya, karena dari kampus gitu. Jadi istilahnya aku masuk ke BI itu bawa nama kampus, bawa prodi juga gitu ya. Jadi begitu aku masuk ke BI, kita tidak disatukan dengan anak-anak magang yang lain waktu itu. Jadi begitu masuk ke BI, karena diantar sama salah satu dosen kita, Bu Ica, makasih banget buat Bu Ica ya. Jadi kita bertiga datang ke BI, habis itu kita ke BI-nya ketemu langsung sama salah satu pimpinan di BI, apa ya namanya? Ya itulah, nanti aku lupa namanya sambil aku nginget-nginget gitu ya. Jadi beliau itu kita langsung ketemu.
Nah, di sana itu kita langsung ngobrol, dan sebenarnya ngobrolnya lebih ke kayak ngobrol ngejelasin bahwa BI itu sedang ada penelitian tentang devisa, tentang remitansi ya namanya, sedang ngadain penelitian remitansi. Nah, pengennya tuh beliau ini pengen kita tuh ngebantu penelitian yang akan direncanakan itu, kayak gitulah intinya. Dan aku langsung mikir, oke, berarti di sini kita akan kepake banget statistikanya gitu ya. Jadi dan akhirnya pas udah masuk ternyata bener banget. Jadi pas awal pertama kita masuk, kita langsung dikasih proyekan untuk meneliti, untuk memforecast berapa bulan ya, aku lupa. Waktu itu kita disuruh nge-forecast cash flow, inflow, outflow. Jadi lebih ke berapa banyak uang yang harus dikeluarkan BI, berapa banyak uang yang harus ditarik sama BI, dan berapa banyak uang yang harus dimusnahkan oleh BI. Dan itu kita benar-benar kerjakan di awal masuk itu berdua sama Ica awalnya. Nah, terus di situ kita benar-benar nge-forecast, dan menariknya karena di BI itu kita harus hanya boleh pakai 2 software, yaitu ada Ipius sama Stata. Nah, Ipius sama Stata, jadi kita benar-benar harus belajar dari nol untuk menggunakan Ipius dan Stata ini. Sedangkan di kampus aku sendiri itu kita nggak pakai kedua software itu, gitu ya. Jadi, tapi yang menariknya kita jadi kayak belajar keduanya. Kita dikasih software yang memang sudah terlisensi, dan banyak banget lah manfaatnya, kayak gitu ya. Nah, habis itu kita lanjutin karena ini pertanyaannya apa yang dilakukan ya selama magangnya. Habis itu sebenarnya di sebelum kita tuh yang membantu, Deputi 3 aku ingat sekarang. Jadi beliau tuh Deputi 3 jabatannya, namanya Pak Imaduddin Sahabat ya beliau, tapi kita biasa panggil akrab itu Pak Iqbal. Beliau tuh benar-benar banyak banget membantu kita di sana. Nah, jadi Pak Iqbal ini pas dibantu sama ada juga anak magang, Teh Prilly namanya. Jadi beliau itu magang dari S2 MBA ITB. Waktu itu membantu Pak Iqbal di sana. Tapi pas begitu datang, beliau tuh sudah mau selesai 2 mingguan, seminggu lagi udah mau selesai. Akhirnya di minggu kedua proyekan Teh Prilly ini karena masih belum selesai, aku yang pegang. Dan yang awalnya kita satu proyek pegang berdua itu jadi Ica yang pegang waktu itu. Nah, akhirnya kita kerjain berdua maraton gitu. Nah, kita kerjain yang Masya Allah ternyata, dan menariknya itu yang project yang aku pegang, yang lanjutin Teh Prilly itu mulai dari ngumpulin data, tapi karena itu bukan data kuesioner, jadi data kayak ngumpulin data dari setiap kabupaten kota, setiap beberapa kita teleponin satu-satu, misalnya kayak DPRD, apa yang namanya ya, kayak datanya benar-benar kita tanyain satu-satu gitu ya, dari akun-akun resminya kita tarikin datanya. Dan ya ampun, itu harus ngisi ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat, harus kita isi, ke sampingnya itu ada 27 variabel, dan cukup membuat kita kayak ngumpulin datanya aja itu selama itu gitu ya. Jadi ya, tapi itu pengalaman, namanya juga pengalaman. Nah, dan ya terus waktu itu kita ngerjain penelitian kayak gitu ya di BI itu. Jadi ya itulah, kepake banget sih kalau statistikanya di BI. Oke, ternyata ada pertanyaan berikutnya ya, apakah ilmu statistikanya kepake atau enggak di BI? Kepake banget. Pas aku waktu itu magang kepake banget. Malah kurang banget ya, dibilang kurang, karena jadi sampai waktu itu aku bolak-balik ke kampus sama ke kantor, karena banyak banget metode yang sebenarnya kita belum tahu gitu. Jadi akhirnya kita kayak akselerasi gitu sama dosennya, Pak, kita ngadain penelitian ini di BI, terus kita kayak gini-gini, kita ada kendala kayak gini, ini kayak baiknya kayak gimana ya. Jadi benar-benar kayak bimbingan untuk magang gitulah, tapi ilmunya ada luar biasa sih waktu itu. Dan apalagi ya, oh iya, ada satu pengalaman yang sebenarnya gitu, waktu itu udah selesai waktu magangnya, terusan lagi masih ada satu project yang harus kita kerjakan. Akhirnya kita kerjakan lagi teman-teman di luar magang. Jadi kita masih ngerjain proyekan BI di saat magang kita udah selesai. Dan itu cukup maraton karena kita harus bikin laporan KP, kita juga masih ngerjain proyekan BI. Luar biasa ya pengalamannya. Oke. Selanjutnya, berapa lama magang di BI? Jadi di BI itu magangnya selama satu periode itu 1 bulan, tapi sebenarnya di kampus aku itu kita minimal tuh 40 hari, tapi kita bisa memperpanjang. Jadi kita bisa memperpanjang sampai 2 periode. Jadi kita bisa memperpanjang sampai 2 bulan gitu ya.
Nah terus apakah magang di sana itu dibayar? Magang di sana itu dibayar apa enggak? Sebenarnya teman-teman nggak ada tempat perusahaan yang mau bayar anak magang gitu ya, karena di situ jatuhnya bukan perusahaan yang butuh kita, tapi kita yang butuh pengalaman dari perusahaan kayak gitu. Jadi nggak ada dibayar sama sekali ya, nggak ada yang dibayar, dan aku yakin juga di luar sana nggak ada yang dibayar. Cuman ya di BI ada uang transportasi namanya teman-teman. Jadi uang transportasi namanya uang transportasi yang nggak akan seberapa gitu. Jadi uang transportasinya itu sebesar 35.000 per hari. Jadi satu bulan tuh kurang lebih 1 jutaan ya. Nah itu paling uang transportasi aja. Oke. Jadi itu sih teman-teman tentang BI. Oh iya, ada satu lagi yang harus aku klarifikasi teman-teman. Jadi pengalamannya aku itu sebenarnya tidak real di lapangan, untuk tidak berlaku untuk semua yang magang di BI akan seperti itu, karena kebetulan aja kemarin aku masuknya jalur akselerasi ya. Bukan jalur akselerasi, jadi kemarin aku masuknya karena jalur hubungan gitu ya, karena BI lagi membutuhkan orang buat penelitian, dan kampus juga kebetulan di angkatan aku lagi waktunya kita magang, akhirnya match lah kita, dan aku juga kemarin dapat posisi yang bagus, pengalaman yang bagus di BI kayak gitu. Tapi kalian jangan berharap bahwa ketika kalian masuk ke BI akan dapat posisi yang sama kayak aku, karena mungkin aja aku kemarin lagi beruntung kayak gitu ya. Karena sebenarnya di BI itu punya kurikulum tersendiri untuk mahasiswa, untuk magang ya, untuk orang-orang yang magang. Jadi pertama yang aku perhatiin ya, jadi orang-orang itu akan dikumpulkan di perpustakaan. Jadi semua informasi untuk anak magang itu di pusatnya ada di perpustakaan BI. Nanti di sana tuh akan ada kepala perpustakaan, jadi yang akan mengarahkan itu Kang Yogi namanya. Jadi Kang Yogi ini nanti bakal ngebantu kalian buat penempatannya, dan penempatan di BI itu enggak ini ya, dan penempatan di BI itu enggak sesuai dengan background kita. Jadi benar-benar di mix banget, bener di random. Jadi nggak ada tuh yang kayak oke, karena aku anak akuntansi aku mau di bagian misalkan karena aku anak akuntansi aku mau di bagian kas, karena aku anak manajemen aku mau di bagian SDM. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa sama sekali. Jadi benar-benar di mix. Kalian di mix sama sekali tanpa melihat background jurusan kalian apa, kampus kalian apa, dibagi rata gitu ya ke setiap bagian. Dan kalau kalian pengen tahu di BI ada bagian apa aja, sekali lagi aku cantumin linknya di description box. Kalian bisa klik di link itu, informasinya udah lengkap banget ya. Oke, nah habis itu nanti kalian dibagi rata. Kalau udah dibagi rata, setiap minggunya, setiap 1 minggu sekali itu akan ada pelatihan. Jadi semacam seminar kayak gitu. Pertama misalnya seminar tentang uang, seminar tentang fungsi dan peranan BI, dan semuanya. Jadi ilmunya dapat banget seputar BI, seputar juga kalian akan diinformasikan bagaimana cara kerja di BI dan lain-lain kayak gitu. Dan sebenarnya ada satu yang menarik di BI itu, kalian akan tanda tangan di awal tuh, tanda tangan untuk tidak membocorkan atau menjaga kerahasiaan BI, karena di BI itu banyak banget rahasia-rahasia yang tidak bisa kita buka ke publik gitu. Misalnya kita nanti akan dilihatkan kayak gambar hasanah BI atau tempat penyimpanan uang di bawah tanah kayak gitu, yang aku juga baru tahu pas udah masuk BI gitu, dan itu cukup kita yang tahu, kita nggak boleh share ke yang lain gitu ya. Dan kenapa aku share di sini ya, maksudnya tapi itu bukan sesuatu yang nggak boleh di share yang aku bagikan ini, itu cuma salah satu contoh materinya aja gitu. Nah jadi kayak banyak banget info-info yang nggak boleh kita share. Bahkan ketika aku beres magang di BI, data-data yang ada di komputer aku tuh harus bener di delete. Jadi bener-bener clear, nggak boleh bawa data BI keluar, karena itu benar-benar rahasia kita gitu. Gak, itu benar rahasia. Jadi sebegitunya BI bukan menghargai ya, benar tertutup gitu untuk hal-hal yang hal-hal tertentu ya. Jadi nanti ada tanda tangan MOU-an kayak gitu, kalian nggak boleh apa, kalian boleh ngapain dan nggak boleh ngapain kayak gitu. Nah itulah informasi dari BI, itu informasinya ya. Sekali lagi untuk informasi, kalau ada yang mau ditanyain boleh banget kalian tanyain aja di kolom komentar. Terus kalau misalnya kalian masih belum puas nih dengan sharing kita di malam hari karena di sini aku bikin videonya malam hari, kalian boleh aja komen aja di kolom komentar. Kalian juga boleh DM aja seperti biasa ke DM ke Instagram Neni_Hermawati. Di sini aku biasanya lebih ngebales lebih cepat daripada di komentar ya, daripada di kolom komentar. Tapi dua-duanya pasti aku akan balas.
Oke, terus apa lagi teman-teman yang diperlukan sih? Aku cukup nge-in poin itu aja sih teman-teman tadi ya. Jadi nih sebenarnya Jadi sebenarnya teman-teman ini ada yang penting ya. Jadi di BI itu ada 4 periode dalam 1 tahun. Nah, kalian bisa banget magang di BI. Jadi kalau dulu itu rebutan banget kursi untuk magang. Misalnya dibatasi untuk 15 orang. Jadi kalian ada seleksi untuk 15 orang tuh, sisanya kita akan out gitu. Kalau sekarang di BI nggak kayak gitu. Jadi sistemnya 1 tahun ada 4 periode. Ada 4 triwulan namanya, ada triwulan 1, 2, 3 sampai 4. Nah, di situ kalian bisa magang di waktu-waktu itu. Jadi kalau misalnya magangnya itu ada 4 periode. Yang pertama ada magang periode Januari Februari. Tapi kalian daftarnya harus bulan November. Kalian daftar di bulan November, nanti kalian November, terus kalian pengumumannya di Desember, kalian mulai magang di Januari. Terus untuk periode kedua, kalian daftarnya di Februari, pengumumannya di Maret, terus nanti magangnya di April dan Mei. Terus periode ketiga, kalian daftarnya di Mei, terus informasi atau pengumumannya Juni, dan kalian mulai magangnya Juli sama Agustus. Kalian untuk periode keempat, kalian magang daftarnya di Agustus, terusan pengumumannya nanti di September, dan PKL-nya atau pelaksanaannya itu di bulan Oktober November. Jadi kalian pilih aja mana waktu yang tepat buat kalian, tapi diusahain. Jadi karena sistemnya di BI juga dibatasin sama aja. Cuman kalau dulu itu sistemnya gugur, kalau sekarang itu nggak sistem gugur. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat. Jadi misalnya 15 orang pertama yang daftar nanti akan masuk di periode yang diinginkan. Nanti yang nggak masuk itu akan dimasukkan ke periode kedua gitu ya. Di periode kedua dan seterusnya sampai mungkin kalian bisa jadi daftar di November tapi baru bisa magang di bulan Oktober kayak gitu. Jadi teman-teman silakan dari sekarang persiapkan persyaratan dan lain-lainnya. Sekali lagi link di description box itu udah termasuk semuanya, udah ada semuanya mulai dari persyaratan kalian masuk, terusan lagi periode pelaksanaan, jangka waktunya, ruang lingkup untuk PKL-nya, terus kayak biodata, nanti misalkan job family, apa lebih kayak kalian itu ada bidang apa aja yang bisa kalian magang di sana, ada di link yang akan aku cantumkan di description box. Terus kayak persyaratan administrasi yang harus kalian siapkan, mulai kayak dari CV, terusan lagi fotokopi transkrip nilai, terusan lagi dan lain-lain lah, nanti aku cantumkan di sana linknya. Terus ada kayak hak dan kewajiban kita di sana gitu, kayak kita tuh bisa dapat apa aja dan kita harus ngasih apa aja, kayak gitu ada ya. Terus selebihnya mungkin itu aja sih yang dapat aku sampaikan. Sharingnya agak panjang lebar kemana-mana, tapi aku rasa sih sudah aku jawab semua pertanyaan teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengajukan pertanyaan, jadi aku bikin video ini. Terima kasih teman-teman sudah sudah bergabung dan sudah bertanya-tanya. Aku seneng banget kayak ngerasa punya teman untuk sharing gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.